Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama dalam kitab Wasiatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man akala al-halala sofadinuhu waroko kolbuhu walam yakun li da'watihi hijabun. Ya Ali, he Ali, man utawi sapa wonge iku akala lamun mangan sapa man mangan apa al halala ing panganan kang halal sofa mongko bening apa dinuhu agamane man waraka lan alus utawa tipis apa kolbuhu atine man walam yakun lan ora ana iku lidakwatihi keduwe dungane man apa hijabun aling-aling. Dawe Kanjeng Nabi ngene Ali ngeten, wahai Ali, man akala al halala sofadinuhu. Siapa saja yang makan makanannya adalah makanan halal, maka sofadinuhu, maka akan bersih agamanya. Agamanya bersih itu berarti terhindar dari pengaruh buruk perbuatan yang berasal dari hawa nafsu, terhindar dari perbuatan yang terhindar dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu memang sulit dikendalikan. Namun jika orang itu apa yang dimakan selalu halal, makanannya selalu makanan yang baik dan yang halal, maka akan sofadinuhu, akan bening agamanya. Kalau hatinya bersih, hatinya bening, maka sulit akan menerima pengaruh-pengaruh yang buruk. Nah, berarti sebalikannya, kalau orang itu sering-sering menerima keburukan, berarti ada masalah dalam hatinya. Apa masalahnya dalam hatinya? Mungkin yang dimakan tidak halal. Sebab kalau makanan yang dikonsumsinya tiap hari itu adalah makanan yang halal, maka man akala al halala sofadinuhu, barang siapa yang makan halal sofadinuhu, maka akan bening agamanya, akan bersih agamanya. Waroko lan tipis upa alus apa kolbuhu atine man, hatinya itu hati yang halus. Hati yang halus, hati yang tipis itu adalah hati yang mudah menerima nasihat, menerima kebenaran, menerima perkara-perkara yang baik. Jadi kalau ada orang yang hatinya sulit menerima kebaikan, mungkin yang dimakan itu tidak halal. Kemudian walam yakun lidawati, walam yakun lan ora ono iku lidawatihi kadwene tongane man apa hijabun aling-aling dongone tidak dihalangi alias mustajab. Kalau orang selalu berdoa tapi belum dikabulkan atau tidak dikabulkan, mungkin makanan yang selalu dimakan adalah makanan-makanan yang belum halal atau makanan yang tidak halal. Kalau yang halal itu pertama sofadinuhu, hatinya akan bening, hatinya akan
agamanya akan bersih. Agamanya bersih, sofatinuhu. Kedua, waraqqa qalbuhu, artinya tipis. Tipis artinya itu mudah dimasuki kebenaran, mudah diberikan mau'izatul hasanah, suka menerima kebaikan tapi menolak keburukan. Walam yakuni da'wati hijabun, yang nomor 3, doanya itu mustajab. Mustajab, dikabulkan oleh Allah doanya itu. Maka kalau doa itu tidak kabul-kabul, nah ini perlu dipertanyakan. Mungkin makanannya tidak makanan yang halal. Kalau halal, bersih hatinya, bersih agamanya, tipis hatinya, doanya terkabulkan. Itu kalau halal. Yang kedua, ya Aliyu, Sayyidina Aliman, utawi sapa wonge iku akala lamun mangan sapa man, mangan apa asubuhati ing pira-pira perkara kang subahat, istabaha mongko serupa alaihi ngatasé man apa dinu agamane man, wa lamalan peteng apa kalbuhu atine man. Kalau sekarang itu yang dimakan adalah as-subuhat, perkara-perkara yang subahat, maka istabaha alaihi dinuhu, maka akan serupa. Siapa yang makan makanan subuhat, maka tidak akan jelas agamanya. Wa adlama qalbu, dan gelap hatinya. Agama juga tidak jelas. Kalau halal agamanya jelas, agamanya bersih. Tapi kalau subhat, berarti ya juga subhat juga agamanya. Subhat bagaimana? Subhat itu tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Kalau jelas halalnya, wah mudah, ini bersih. Kalau jelas haram, kotor. Tapi ini subhat, tidak jelas halal dan haramnya. Maka di situ juga istabaha alaihi dunuhu, serupa agamanya akan agama remeh-remeh seperti Islam, tapi nggak pernah sholat. Dikatakan tidak Islam, tapi baca syahadat. Nah, nggak jelas agamanya. Kemudian yang kedua, wa'at lama qalbu, hatinya gelap. Kalau tadi halal makanannya yang dimakan, hatinya terang. Tapi kalau subhat, gelap, nggak jelas. Barang-barang yang belum jelas antara halal dan haramnya, jangan dimakan. Sebab bisa berakibat pada hatinya itu adalah adlama qalbuhu, hatinya akan menjadi gelap. Yang ketiga, waman utawi sapa wonge iku akala lamun mangan sapa man al harama ing panganan kang haram, mata mongko mati apa qalbuhu atine man. Begitu juga sebaliknya dengan halal. Barang siapa yang makan haram, maka hatinya akan mata qalbuhu, hatinya akan mati. Hati yang mati itu hati yang tidak bisa mendapatkan petunjuk Allah. Ini akibat dari makan yang haram. Oleh sebab itu, para ulama itu berhati-hati dalam masalah makanan. Karena bila makan tersebut itu makanan yang haram, maka akan menjadi daging dan sulit dibersihkan. Maka yuk kita usaha apa yang kita makan ini adalah makanan yang halal, halalan thayyiban.
bukan sekedar thayyiban tapi halalan, makanan yang halal. Biar apa? Biar tidak hatinya itu mati. Mati dalam hatinya itu sulit menerima petunjuk. Makanya kadang-kadang orang itu sulit menerima nasihat karena hatinya itu mati. Hati mati disebabkan dari makanan. Makanan yang dimakan adalah makanan haram. Wa khofalan enteng apa dinu agamane man. Agamanya itu rapuh, enteng, mudah digoyahkan. Ada tawaran sepermi satu saja agama sudah katut. Tawaran uang tidak begitu banyak katut. Tawaran pakaian-pakaian bekas ikut. Padahal agama itu adalah agama yang Allah berikan, inna dina inda wahil Islam. Namun bagi mereka yang tidak kuat agamanya mudah goyah. Itu semua disebabkan dengan adanya makan yang haram. Wadau falan apes apa yakinu keyakinane man. Keyakinannya juga lemah. Tidak yakin dengan adanya qada dan takdirnya Allah. Dengan keputusan Allah bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah. Rezeki, kematian, jodoh, sebagainya. Yang lain itu sudah diatur oleh Allah. Tapi ini kurang yakin. Maka dari itu harus yakin. Harus yakin. Tapi jika orang itu yang dimakan haram, ya sulit untuk menerima keyakinan. Wa hajaballahu da'watuhu. Wajib balan ngaling-ngalingi sapa mau Gusti Allah dakwatahu ing dongane man waqor lalan kide apa ibaduhu ibadahe man. Allah menciptakan penghalang terhadap doanya dan sedikit ibadahnya. Maka yang dimakan kalau itu haram tentu sudah ada dalam hadis Rasulullah SAW akan terhalang doanya. Akan sulit melakukan ibadah-ibadah. Artinya berarti hanya sedikit malas diajak ibadah. Karena hatinya haram. Maka kita ingat akala al-halalah wajib. Karena sofadinuhu warakoh kolbuhu walam yakun lidakwatihi hijabun. Pertama kan yang halal. Ini yang wajib. Kedua akala subuhat. Makan yang subhat. Ini yang kita hindari. Karena akan menjadikan agama ini juga tidak jelas. Hatinya gelap. Hatinya akan mati. Dan akan ringan agamanya. Kemudian wa akala al-haram. Yang ketiga juga dijauhi makanan yang haram. Haram makanan ini juga pengaruh yang sangat besar. Doanya tidak dikabulkan, hatinya kotor, malas untuk beribadah. Nah, maka dari itu semuanya, wahai saudaraku di mana berada, malam ini marilah kita niatkan semuanya untuk niat kepada Allah, takarub kepada Allah, niat istirahat tidur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini sesuai dengan Al-Quran yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita, diberikan ringan kita untuk melangkahkan kaki untuk melakukan sholat berjamaah, ringan bangun malam, ringan untuk melaksanakan sedekah, berbuat baik kepada
orang lain, orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita semuanya. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.